Halo semua, jumpa lagi sama Erwin Segi. Gue mau cerita reality kehidupan seri kedua tentang seorang yang sekarang berprofesi menjadi pedagang mie ayam. Yang dulunya si bapak tersebut adalah seorang pegawai swasta yang belum lama pensiun karena dia memang orang energik dan nggak bisa diam. Akhirnya dia mencari kesibukan dengan berjualan mie ayam. Itu patut dicontoh. Kita lihat visualisasinya. Setelah saya pensiun dari perusahaan Indomil itu sekitar kurang lebih 13 tahun, saya untuk mengisi kosongan waktu itu mencoba untuk berjualan mie ayam ya. Mie ayam ini kita buka dari jam 8 sampai jam 5.30, jadi setengah 6 sore. Untuk pendapatannya ya kira-kira cukup aja lah untuk makannya, untuk makan berdua, karena memang ini lagi pandemi COVID sehingga tidak seramai sebelumnya, sehingga kita berusaha ini ya kecuali untuk mengisi waktu untuk biar tidak pikun, maksudnya sekalian coba tidak ada pikiran galau ya. Kalau kita pensiun diem aja kayaknya galau ya, kalau apa yang mau kita kerjakan. Tapi kalau kita punya kegiatan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ya kita pikiran kita hidup, silaturahmi sama teman-teman juga ada banyak, sehingga memang itulah jadi motivasi saya untuk menjalankan dagang mie ayam itu, untuk banyak silaturahmi, kecuali juga kita mengharapkan penghasilan yang pasti gitu. Kepada saudara-saudara kita yang setelah berhenti bekerja atau pensiun, lebih baik punya kegiatan yang positif dalam arti kata berjualan lah atau bisnis apalah yang bisa menghasilkan sesuatu sehingga untuk menambah pendapatan ekonomi kita tidak terlalu puyeng lah. Ya, itu tadi Bapak Ponikian namanya, yang sekarang mengisi kehidupan hari tuanya dengan berjualan mie ayam di seberang puskesmas di daerah wilayah Pasir Mulia, Kota Bogor. Kemudian dalam menjalani kehidupan sekarang ini, saya mau bercerita juga seorang pemuda, bukan pemuda, seorang laki-laki yang mempunyai anak 3. Untuk menghidupi kebutuhan hidupnya, dia berprofesi sebagai driver mobil online. Mobil online tapi bukan mobil miliknya ya, mobil setoran. Sekarang ini kan mobil online sudah banyak, ojol juga sudah banyak ojol online drivernya. Sementara penumpang juga banyak, cuman kondisi sekarang kan banyak terjadi WFA, work from home, yang maksudnya bekerja di rumah. Ada lagi sekolah juga, sekolah di rumah, daring yang sekarang lagi ngetren tuh. Untuk mensiasati pendapatan dari mobil online tersebut, dia nyambi atau bantu-bantu temennya di Steam mobil dan Steam motor. Kita lihat visualisasinya.
Edi. Kehidupan saya sehari-hari nge-Grab, kadang-kadang saya nyuci juga, nyari sampingannya gitu Pak, untuk menjalankan hidup sehari-hari, untuk membesarkan anak-anak saya. Yang pertama anak saya SMP kelas 2, yang kedua SD, yang ketiga juga SD kelas 1. Hidup saya sehari-hari kayak gini, nge-Grab sekarang lagi sepi. Kadang dapat 1, 2, kadang-kadang nggak dapat sama sekali. Ditambah saya nyetim, ngurusin setim, punya teman. Kadang itu pun nggak nentu pendapatannya. Paling sehari nyuci 2, 3 gitu. Dan ditambah mobil juga, saya bukan mobil pribadi, jujur aja, ini mobil setoran. Sehari saya setor 120 ke yang punya mobil ini. Dia nggak mau tahu, pokoknya sehari setoran sekian, 120. Sedangkan pendapatan saya nggak nentu. Kalau diceritain, aduh, sedih. Makanya saya juga bingung gitu Pak, untuk kehidupan saya, ditambah saya ngurusin anak 3. Sedih lah kalau diceritain. Itu tadi keseharian pemuda tersebut dalam mengarungi kehidupan ini. Kita lihat satu lagi, seorang laki-laki yang berprofesi sebagai penjaga sekolah tingkat SD, yang sekolah tersebut juga sekarang sepi karena murid-muridnya juga belajar di rumah, yang tadi pernah saya omongin, daring itu. Sebelumnya waktu sekolah itu normal, dia di luar honor dapat dari seorang penjaga sekolah, dia pun nyari tambahan dengan membuka warung di sekolah tersebut. Cuman dengan keadaan begini ya terpengaruh lah penghasilannya. Akhirnya dia berjualan secara online lewat grup WA ibu-ibu di sekitar SD tersebut. Ya alhamdulillah masih tetap ada penambahan, dalam arti nggak nol banget kali ya. Mari kita lihat visualisasi. Nama saya Cecep Irayana, sebagai penjaga sekolah di SD Selapukti. Mungkin udah 18 tahun lah saya bekerja di sini. Dari kehidupan sehari-hari, dengan adanya tadinya dalam keadaan normal, ekonomi juga kita normal, tapi dengan keadaan COVID ini tentu ini bisa terdampak pada kehidupan keluarga saya. Anak saya 2, istri saya 1. Di waktu normal, selain ada upah dari sekolah, kita juga bisa cari tambahan dengan berjualan di kantin istri gitu. Ya, jadi penghasilan pun dalam keadaan normal. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, jadi terdampak terhadap kehidupan keluarga saya. Penghasilan tadinya ada penghasilan dari warung, jadi sekarang tidak ada. Untuk itu, jadi saya berserta istri banting
inilah banting setir. Jadi untuk menutupi kekurangan ekonomi, istri saya berjualan bukan di kantin sekolah, karena kantin sekolah tutup, tidak ada anak sekolah, tidak bisa berjualan, jadi melalui ruang usaha di komplek. Jadi kita menawarkan produk kita, diantaranya cilok sama pastel. Tapi alhamdulillah itu juga ada yang pesen. Selain di ini ditawarkan ke warga melalui online, dititipkan juga di warung, di beberapa warung lah gitu. Jadi walaupun tidak besar tapi ada. Itulah tadi gue bercerita tentang tiga kegiatan untuk menghidupi anak istri dalam mengarungi kehidupan ini, yang harga serba mahal, apalagi ditambah dengan ada virus corona, ekonomi lesu. Kalau nggak pintar-pintarnya kita bisa ya, pusing lah kali ya. Gue juga kemarin ini baru ikut tahlilan salah satu tim gue yang adik bungsunya tuh baru meninggal, dan kemarin ini bertahlil di rumahnya. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol bersama tim. Ya, kita ikut mendoakan semoga diterima iman Islamnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Itulah tadi beberapa kehidupan di reality episode kedua ini yang gue ceritain barusan. Kita nanti ketemu lagi di reality kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.